Benarkah krisis air bersih akan terjadi 2040? Berbekal keresahan akan hilang atau turunnya debit mata air di sekitar kami, tim Jaga Semesta melakukan penjelajahan ke titik-titik penting sumber air di Pulau Jawa. Apapun temuannya, kami akan membagikannya kepadamu. Ini adalah salah satunya. Kalau sini nggak tahu nih, dana nunggu Tuhan turun mungkin. Hai pagi, hari ini kita habis sarapan dan setelah ini kita mau ke Boyolali nemuin teman-teman relawan yang ada di sana yang habis survei mata air. Di sana ada 3 mata air yang siap direstorasi. So, cus kita ke Boyolali. Oh, kita baru ya, itu lurus terus, nanti ada pertigaan ke kanan aja itu. Udah terus bablas terus, nanti sampai bertemu pertigaan, nanti ke kanan. Bambu. Mas, istirahat dulu nanti. kalau pun ini ke taman ya cuma jalan 3 menit selesai. Masih tadi lewat. Ayo ke sana. Yang sana tadi. Nanti dulu toh. Nanti lo kesini lah. Enggak apa-apa ya, nanti ke sana. Kita ke sana. Ayo, biar Kita minum bisa Ya kok kan minum Ya boleh diminum dulu. Misalnya Mbak E. Matur nuwun lho, dados ngrepoti panjenengan. Betul. Yang pertama menghubungi kami itu adalah putranya Pak Taufik dan Mas Ibu. Reza. Iya, dan Ibu panjenengan naminipun Wiwi. Bu Wiwi. Jadi ada namanya kakak beradik, Mas Reza sama Mas Papang. Nah, Mas Reza ini yang sering kontak. Follower ya Jaga Semesta. Bapak sampai tahu Jaga Semesta. Nah, ini kita mau survei mata air yang besok kita mau restorasi bareng sama Pak Taufik dan warga sekitar sini dan Mas Reza, Mas Papang and the gang di Boyolali. Konservasi. Oh, Ya dari kampung ini. dari kampung Mas. Semua ya desa nih mas. Oh. Di merambah ke Dapat RT nanti? RT Rasaban kan lho. Ya jari mau neng kene. Ora Nah, lagi saya ke Jogja. Kula nuwun. Dhuwur men kok kowe iki. Kula nuwun, Pak. Pak. Kula nuwun. Nggih, Pak Taufik Hidayat. Kula nuwun. Alhamdulillah. Kula nuwun. Nggih. Kula mriki ngajak putra kula Danen, ngajak rencang-rencang kula. Kami dari Jaga Semesta. Di Jaga Semesta itu apa sih yang kami lakukan? Enggak tahu. Jadi berdasarkan data yang kami punya, sebenarnya beberapa ilmuwan sudah tahu 2040 itu Pulau Jawa ini akan kekeringan. Sudah pasti akan kekeringan. Yang dimaksud kekeringan seperti apa? Apakah air habis bis? Tidak, mungkin airnya ada, tapi tidak bisa diminum. Ataupun andai ada, harganya sangat mahal. Kinten-kinten ngoten. Nah, terus lajeng harus bagaimana dong dengan seperti itu gitu kan. Kita ini seringkali kebetulan kita berada di pulau yang sangat hijau sekali. Banyak pohon, banyak gunung, banyak mata air. Sehingga ya memang secara manusiawi kalau banyak itu jadi seolah-olah tidak ada nilainya. Saya dan teman-teman kesini nih nanti sebenarnya mau ngecek sumber ini dan melihat kondisinya seperti apa, dan kalau
Gusti Allah ngersakake besok dibersihin rame-rame. Tapi saya lihat sudah sangat berbeda dengan pada saat waktu itu Mas Reza yang mengirimkan video, sudah sangat bersih. Dan terus terang kenapa saya milih Boyolali yang didatangi pertama. Ini yang ngantri sebenarnya udah lebih dari 30 Mas. Nyuwun ditengok sumbernya. Neng amargi ada jawaban Mas Reza setunggal yang bikin saya pengen mampir ketemu panjenengan sedoyo. Beliau bilang, mosok ndadak ngenteni wong liya teko saka njaba desa kek diresiki. Mbak, saya tak nyicil dulu. Saya nanya, mau saya datang sekarang atau mau dibersihin sekarang atau nunggu kami datang dan bersihkannya sama kami nanti bareng tanggal 22 gitu, 23 gitu ya. Saya waktu itu bilang, Mbak ya tak cicil dulu Mbak, mosok arep ngresiki wae ndadak nunggu wong liya teko gitu. Itu yang bikin saya wah leres. Nah, untuk restorasi besok secara sekilas nggih sumber utamanipun wonten teng mriku, sebelah mriku. Saya selalu menyampaikan untuk membersihkan sumber air tidak boleh menggunakan alat berat. Andai pun kita nanti menggunakan cangkul, sekop, linggis, itu pun tidak menggunakan kekuatan tenaga, meskipun bapak kuatnya setengah mati gitu ya, sangat kuat kayak Gatot Kaca, tetapi besok gunakan kelembutan hati. Jadi kami itu sebagai warga masyarakat sebenarnya ingin bangun seperti yang lain, umpamanya Salatiga itu tiap sumber air udah terawat, sumber air dibangun, lokasi jalan masuk, udah pengerasan jalan udah bagus. Kalau sini nggak tahu nih, dana nunggu Tuhan turun mungkin. Tuhannya manusia kan presiden. Tapi ini juga swadayanya jauh lebih berharga ya. Kalau saya bilang banyak tempat yang dananya bertriliun-triliun tetapi tidak jadi juga banyak. Jadi aset nomor 1 yang saya pikir patut disyukuri wonten desa mriki menika adalah guyubnya itu loh Pak. Guyub dan nguri-uri apa yang ada itu yang sangat mahal menurut saya. Oke. Jebol kersane toya saged asal mriku. Mengke rencana niki dikedhuk. Dikedhuk paringi ya nek gedhe mbung. Banding ini mung cilik ngoten nggih, kobangan ngoten mawon mengke kersane toya ya resik. Njur saluran sing toya Jawa nek banjir medale mriku niku. Oh, nggih. Pane medal mriki. Mesine niki kan lebih ring. Diringkan sana. Perencanaan liwatnya mriki. Nenek ning mriko niki rada curam napa datar mriko? Nek nginggile datar. Datar, oh nggih. Nek riyen mriku enten sumbere, sak wingking kandang lembu niku. Nggih. Lah niku ning ndang mriku enten kandange lembu, kawasane kumuh. Nek mesti desa ajeng Dokok Piranti teng mriku niku kangelan, kathah beling, kathah paku ya sing. Mati. Kula geser mriki lokasine, lokasi Dekek Piranti niku sajen. Terus terang kula ngurusi bapak ngoten. Niku toyane becak. Oh ngaten. Jadi dimanapun ada sumber air, kalau dikasih limbah otomatis dia akan mati. Dulu ini tempat rame, orang mandi segala macam rame, cuci sampai malam. Kadang musim kemarau begini orang nyuci jam 4 pagi udah nyuci di sungai. Berhubung sekarang itu udah ada pam tapi ya mahal, itu yang ke sungai hanya bagian sono karena sono dinilai tidak begitu serem. Oke. Saya dekat pemukiman. Ya, riyen pancen toya medale mriki toya Jawa. Tapi saged. Saged nggih, oh nggih. Saged. Pancen riyen medale mriku. Sing utama nggih. Sing utama niku pokoknya niki wau kan sudah ada perjumpaan nggih. Tuknya sudah berjumpa dengan warga sini sing niku menjenengan mudeng maksud kula pasti sudah ada perjumpaan, tinggal diteruske supaya debit optimal. Nah, yang sini ini belum perjumpaan, Pak. Nah, besok kita sampai bertemu, bersua, bersilaturahmi. Sudah resik. Nanti kalau nggak cukup sehari, benjange minggu ngajeng napa-napa gek rencananipun di lajengake. Nggih. Pareng rumiyin tak nengok di tempat yang lain, matur sembah nuwun sudah ditampi dan pas sedulurannya. Sampai jumpa besok. Benjang jam pinten Pak RT? Kalau kita biasanya jam 7 juga. Jam 7.
Oh nggih, jam 7 berarti. Apa buka tenda di sini Mas Reza? Ben langsung di syarat langsung mriki. Nggih matur sembah nuwun nggih kula. Tak turu kono. Pareng rumiyin. Nggih nggih, matur sembah nuwun. Ya tadi kita barusan ketemu dengan Pak Taufik dan teman-temannya. Dan uniknya itu berasal dari umur yang lumayan jaraknya jauh. Ada yang umurnya di atas 60, ada yang 40-an dan ada yang masih 20-an gitu. Dan mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa yang ya bahasa mereka sendiri gitu. Dan kita setuju besok mau bersih-bersih jam 7 pagi. Jadi malam ini kita istirahat, alhamdulillah diterima di rumahnya Bapak Lanto dan Ibu Suranto. Malam ini kita akan nginep di sini. Semua relawan akan tidur di sini. Alhamdulillah banget dapat banyak kamar. Dan besok pagi, tapi sudah luar biasa Bu Ranto. Jadi besok pagi kita bisa bangun dengan segar dan insya Allah bisa mulai restorasi sumber Winong dengan masyarakat sekitar sini. Dan tentunya nanti Pak Ranto dan Bu Ranto bisa mendoakan ya supados acara besok lancar. Iya, saling mendoakan itu. Matur nuwun sangat nggih, Pak Bu. Gimana Mas Danen? Gimana enak yang di sini apa yang? Enak yang di sini. Jadi di mana kita? Kita di sini aja. Kok di situ nggak di sini? Mau di mana? Hah? Mau di mana? Oh ya boleh di sini udah ya? Iya. Kita di sini. Iya. Yakin? Yakin. Barang-barangmu udah dipindahin belum? Udah nih di sini. Oke. Makan. Pagi hari ini kita sarapan di tempat kita menginap semalam. Kebetulan Bu Ranto punya warung soto. Setelah ini kita nunggu beberapa relawan kumpul di Kali Winong dan kita akan merestorasi satu lokasi, ada 2 sumber mata air. Sarapan dulu. Ini Poktan itu taman itu. Perizinan yang paling cepat. Engkang gadah sumur sinten nggih, Pak? Boleh ngacung. Sing sampun gadah sumur, boleh ngacung, saya nggih punya. Sumur, di rumahnya sudah ada sumur. Semua sudah ada. Nah, sumur PDAM wonten sedaya. Nah, terus mekaten. Memang kita ini diparingi kemudahan nggih. Ada tempat-tempat yang dapat PDAM, ada yang tempat-tempat yang bisa gali sumur. Dalamnya berapa? 25 meter? 20? 15 sampai 16. 15, 13 meter. Di bawah 20 lah. Di bawah 20 masih enak nggih. Nggih. Nah, apa sih kenapa kok sumbernya harus dilestarikan? Sumber ini insya Allah 30 tahun lagi dari sekarang airnya masih ada, Pak. Menawi sumuripun panjenengan. Mangke kula dipadosi nggih. Insya Allah sumur panjenengan itu nanti sudah dalamnya di 50 atau 70. Nah, nek meng cuma itu sih enteng, cuma jeruk oke gitu ya. Tidak cuma itu sebenarnya. Penduduk Indonesia wonten pinten sak menika? 270. Penduduk Pulau Jawa pinten? Enggak tahu. Ya, sekitar 150-an. 150. Hampir berapa itu? Hampir 50% kok tinggal di Jawa. Nggih to? Banyune Pulau Jawa menika tetep ning penduduke nambah. Nggih kinten-kinten pestine kirang. Apa yang akan terjadi nanti nek sumure panjenengan, misalnya Bapak sinten ngapunten? Sumanta. Pak Sumanta sumure misalnya mboten medal aire, apa yang dilakukan oleh Pak Sumanta?
Ya cari solusi lain. Apa? PDAM atau Mendalamkan sumur. Siapa yang setuju akan mendalamkan sumurnya? Wah, saya setuju, makanya kosong nanti. Jadi pasti yang akan dilakukan, Pak. Pasti akan nyeluk tukang bojone ngamuk, Pak. Arep masak ana banyu. Otomatis nyeluk tukang sumur, akhirnya didalamkan. Tetangganya Pak Suman, Pak. Karena Pak Sumantan dalam kan pasti nggak ada airnya. Jeroknya juga. Itu perang sudah terjadi tetapi tidak terlihat. Yang di dalam sana perangnya. Ini kira-kira yang akan terjadi kepada anak-anak kita kelak kalau kita tidak nguri-uri yang seperti ini. Sementara kalau sumber itu akan nguripi terus dan memang sudah tempatnya sudah dipastikan sudah ada pepestennya. Ini keluarnya di sini. Nah, ini sudah paling baik di sini dan ini tuh sebenarnya juga kanugrahan karena berada di sisi masyarakat yang satunya RT pundi? 2 RT kan? Ngerti nggih? Semanten mugi-mugi kenapanya sudah terbayang. Kenapa kok sumber ini perlu ini untuk warisanipun panjenengan. Kagem putra putu panjenengan. Nek PDAM mboten saged diwariske. Sumur ugi mboten saged diwariske. Menawi menika 30 tahun lagi, 50 tahun lagi, asalkan dirawat masih ada. Jadi mari kita sama-sama memastikan warisan ini sampai kita nanti tidak ada, masih mengalir dan mugi-mugi dados amalipun panjenengan mugi mangke nggih donya akhiratipun. Ganti nak jaring bobo. Yo, panggil itu nih. Saking dulu. Jadi memang toyone mriku medal saking bebatuan lava, lajeng nek cengkrem akar dan pecah, makanya air keluar. Nek musim toyong murah. Sebelah sini sama situ. Oh iya. Kamu udah sana ini wae. Lampu bae ora nang gila nang kota kok. Kenapa? Kiri dari itu. Apa? Diunggahke karo guru di kene Pak. Ini asis Alingon. Ayo nih. Otak rame. Halo, lali kalau Nasi jagung. Nasi jagung. karbohidrat. Nasi jagung. Nah, kadang-kadang macam tak kota. Piye? Lah ya kuwi mau wis tak ngonoke. Ini mame piye nang Ya, ini kita mulai lagi kerja baktinya
Jadi tadi sudah mulai dari jam 7 sebenarnya, tapi jam 10 kalau untuk kerja bakti bapak-bapak di sini katanya jam 10 biasanya rehat, sarapan nasi jagung, ngeteh, ngopi. Nah ini kita lanjut lagi. Dan hari ini kita lumayan ada 2 sumber yang sudah bisa di restore dan 2 sumber di sebelah sini, jadi 4 sumber yang ditemukan dan masih ada 2 lagi sebenarnya yang mungkin ini jenis sumber yang kalau yang 4 ini yang sudah ditemukan sumber wadon ya, atau memang dia asal airnya dari bawah. Nah sementara kalau yang 2 itu yang lain adalah sumber lanang, asal airnya dari samping. Mungkin nanti setelah musim hujan 2024 nanti datang, itu pada saat musim kering 2024 sudah bisa nandon. Yo, kudu kene ditanggul sih. Udah tapi itu bandar kalau lihat itu. Kalau lihat itu. Nah ya. Bandar. Makanya ini sama Mbak Fatia tadi yang udah nggak pakai alat apa-apa. Nggak boleh pakai alat apa? Nggak boleh. Nggak boleh. Sama. Ya, kalau dia terus masih nambah berarti sumber lebih besar dari Kopa. Jadi nyari keseimbangan dulu. Ya, suruh kamu ada pipa lagi. Bernatan gue di lantan ini. Puas. Ya Pak, motornya itu di rusak itu. Iya, barangnya kok taruh. Nah, iya, bisa Pak. Yang kangen di? Kangen di? Batu gosong ono. Jadi hari ini tadinya bukan rencana apa namanya. Hari ini tuh kita memperkirakan bersih-bersihnya bakalan sampai maghrib. Saya udah ready kayaknya bakal selesai jam 5 lah gitu. Ternyata selesai lebih cepat karena bapak-bapaknya tadi memang mulai gasik sebelum jam 7 sudah mulai. Dan tadi kalau nggak salah sekitar jam 11 sudah mulai beres-beres. Nah ini kita sudah berhasil untuk menghidupkan 2 sumber yang masing-masing juga memang ada beberapa titik-titik kecilnya. Dari kami apa yang kita lakukan sebenarnya nggak ada, kita hanya menyemangati dan mungkin secara teknis memberikan guideline gitu kan, dan mereka cukup paham dan menghormati ataupun mendengar ide-ide dari kita. Dan ada apa ya, kayak ketika mereka tidak setuju misalnya ada ide pun mereka sangat mudah untuk menyampaikan ke kita, sehingga rembugan ataupun diskusinya lancar gitu, ndak diam gitu ketika. Dan kalaupun kami dari Jaga Semesta itu menyampaikan ini sebaiknya nanti gini gitu, ketika itu nggak masuk di sense ataupun logika mereka nanya kenapa kok gitu mbak, oh karena gini setelah dijelasin baru oke, kalau begitu. Dan sebaliknya gitu, ada beberapa hal yang mereka, mbak itu kayaknya nggak bisa diginikan, kenapa pak, karena dulunya di sini ada ini, oh kalau gitu yang ini diginikan.
itu prosesnya berjalan dengan sangat lancar. Kenapa? Karena ada proses komunikasi yang cukup baik dan terbuka. Nah, setelah dari sini dapat bonusnya apa? Teman-teman di sini merasa lebih pede, mereka bisa ngerestorasi mata air sekitar sini tanpa harus kita datangi. Tentunya mereka bilang tetap mau konsultasi via online. Dan setelah dari sini ada satu sumber yang kita tengok yang katanya debitnya lumayan besar dulunya, sumber cacing besar sekali. Katanya ada yang bilang 50 liter per detik, ada yang bilang 30 liter per detik, we'll see. Tapi sumbernya udah mati. Ini termasuk sumber yang unik karena mirip dengan beberapa yang di daerah bagian bawah Semarang yang kalau musim kemarau malah airnya banyak, kalau musim penghujan airnya malah turun kayak di Kali Odo. Kita tengok nanti setelah ini. Ada dua sumber di sebelah sini dan di sini sudah dibikinin bak, tapi sama mati, nggak keluar airnya ya dari pipa ini. Di sekitarnya masih rimbun banget ya teman-teman, lihat masih ada banyak pepohonan. Kenapa kira-kira? Nanti kita cari tahu. Cek dulu. Sarah. Kita ada di sini, utara sana. Jadi timurnya kita adalah Gunung Merbabu, ya tak? Oke, kita di sini. Barat tuh berarti. Kita di sebelah baratnya. Oh, oke. Nah, di sini kemungkinan ada beberapa sumur berbesar. Ya, betul. Mungkin ya, mungkin. Tapi di luar ini sudah kosong pemukiman dan lihat di atas. Ya? Sudah kebun, beralih fungsi. Sudah full, lihat. Jaga semesta, oke. Tangannya lagi. Saya orang tak cukup nek ekrol saya gini Sangu. Matur nuwun. Mas, matur nuwun nggih Pak. Kapan-kapan tak mampir lagi. Siap, selalu terbuka. Pak, pamit nggih. Siap. Kalau ke Jogja kapan-kapan. Mas, pamit. Matur nuwun ya, Mas. Sami-sami kula sing matur nuwun. Ibu, matur nuwun. Ya, sama-sama minta maaf. Nggih, kula sing matur nuwun ngapura. Bu, Oh, saya Bapak Papang dikasih dong ekrol buat bekal di jalan.